Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam pertemuan kita hari ini. Dalam pertemuan ini kita akan bersama-sama membahas terkait teorema Pythagoras. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas dalam pelajaran teorema Pythagoras ini? Yang pertama, kita akan bersama-sama mengetahui nih, teorema Pythagoras itu apa sih gitu. Setelah itu kita akan bersama-sama mengetahui lagi terkait triple Pythagoras itu apa. Dan setelah itu ada perbandingan sisi pada segitiga khusus. Nah, apa aja capaian-capaian yang akan kita capai dalam pembelajaran ini? Di sini kita telah lihat ada KI dan KD-nya. Ini KD dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian kita masuk ke teorema Pythagoras. Nah, kata Pythagoras itu sebenarnya berasal dari nama seorang filsuf dan ilmuwan matematika yang berasal dari Yunani kuno, yaitu Pythagoras. Meskipun teorema Pythagoras ini sebenarnya udah diketemukan ya sebelum adanya Pythagoras, yaitu pada tahun 1900 sampai dengan 1600 sebelum Masehi. Itu udah tahu nih, suku dari bangsa Babilonia dan Cina itu udah tahu kalau sisi-sisi dari segitiga yang panjangnya 3, 4, dan 5 itu bisa membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, apa sih teorema Pythagoras itu? Teorema Pythagoras merupakan suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Teorema ini tuh hanya berlaku untuk segitiga siku-siku aja ya, dan nggak bisa digunakan untuk segitiga lainnya. Kemudian dalam segitiga siku-siku itu, dalam segitiga itu ada satu sisi yang disebut dengan hipotenusa. Sisi ini tuh merupakan sisi terpanjang atau sisi miring. Sisi miring ini berarti sisi yang kalau di segitiga siku-siku itu yang tepat di depannya sudut siku-siku atau sudut 90 derajat gitu. Itu berlawanan gitu. Nah itu. Kemudian setelah itu kita masuk ke triple Pythagoras. Nah, di sini ada gambar segitiga toh, terus ada sisi A, B, dan C. Di situ untuk triple Pythagoras itu rumus umumnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu untuk rumus umumnya. Kemudian kalau kita mau cari A gimana nih? Tinggal ganti aja, tinggal tukar aja. A-nya ditukar sama C-nya gitu. Jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang dengan B kuadrat, seperti itu. Kenapa C kuadrat dikurang B kuadrat? Karena C kuadrat itu sisi terpanjangnya gitu kan. Kan nggak mungkin kayak panjang sisi itu minus gitu kan. Begitu juga dengan B. Kalau B kuadrat berarti sama dengan C kuadrat dikurang dengan A kuadrat, seperti itu. Kemudian selanjutnya triple Pythagoras itu merupakan bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Contohnya di sini 3, 4, dan 5. Seperti yang dibilang di awal tadi ya. Kemudian ada 5, 12, dan 13. Kemudian ada 8, 15, dan 17. Kemudian ada 7, 24, dan 25. Kemudian ada 20, 21, dan 29. Nah, kita menentukan Pythagoras ini dapat digunakan dengan cara berikut. Yang pertama untuk P dan Q, anggota himpunan bilangan asli dengan P lebih dari Q, maka triple Pythagorasnya dapat dibentuk dengan 3 P kuadrat dengan tiga cara, yaitu P kuadrat ditambah Q kuadrat, P kuadrat dikurang Q kuadrat, dan 2PQ. Contohnya misalnya diambil nih P-nya itu 3 dan Q-nya itu 2. Maka kita tinggal masukin aja angkanya di P kuadrat ditambah Q kuadrat. Berarti 3 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan. 3 dikuadratkan berapa tuh? 9 ya, betul. Kemudian 2 dikuadratkan berapa? 4, benar. 3 ditambahkan ini, 9 ditambah 4 sama dengan 13, seperti itu. Kemudian P kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan sama kayak tadi, tinggal masukin nih, P-nya berapa, Q-nya berapa. P-nya itu 3, Q-nya itu 2. Berarti dikuadratin jadi 9 dikurang 4 sama dengan 5, seperti itu. Kemudian selanjutnya 2PQ sama dengan 2. P-nya berapa? 3. Q-nya 2. Berarti 2 dikali 3 dikali 2. 2 dikali 3, 6.
dikali 2, 12. Seperti itu. Jadi triple Pythagorasnya dari P-nya 3 dan Q-nya 2 tadi adalah 5, 12, dan 13. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbandingan sisi pada segitiga khusus. Jumlah semua sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, kalau misalnya sudutnya kita ketahui nih ada 90 derajat dan 60 derajat, maka sudutnya ketiganya pasti 30 derajat. Contoh lainnya, kalau misalnya segitiga itu diketahui sudutnya 90 derajat dan 45 derajat, maka sudut yang terakhirnya ini adalah 45 derajat gitu. Karena tinggal dijumlahin aja 90 derajat ditambah 45 adalah 180 derajat seperti itu. Nah, pada segitiga memiliki hubungan yang lebih khusus antar sisinya. Dengan mengetahui satu sisi saja, kita bisa menentukan kedua sisi yang lainnya. Mari mencari hubungan antara sisi-sisi segitiga tersebut. Nah, contohnya di sini diketahui suatu persegi panjang, sisinya itu 10 cm, maka tentukan nih sisi miringnya berapa. Panjang sisi miringnya itu adalah 10 akar 2. Kenapa 10 akar 2? Karena di bangun datar itu, sisi miringnya, diagonalnya itu akar 2. Akar 2 dari sisinya. Jadi segitiga itu kan merupakan pembelahan dari persegi. Persegi yang dibelah 2 gitu. Nah, jadi untuk diagonalnya itu, untuk yang sisi miringnya itu otomatis itu adalah diagonal dari persegi. Jadi kita bisa tentukan bahwa panjang sisi miringnya itu adalah 10 akar 2 gitu. Nah, jadi berapa nih nilai X dan Y-nya pada gambar yang di samping pada gambar tersebut? Jadi di sini 2Y sama dengan 8 akar 3, di mana Y-nya sama dengan 4 akar 3. Kenapa 4 akar 3? Karena 2-nya dipindahin luas, jadi dibagi 2 gitu. Kemudian X-nya sama dengan Y akar 3, jadi X-nya sama dengan 4 akar 3 dikali akar 3, sama dengan 12. Kenapa 4 akar 3 dikali akar 3? Karena jadi kita udah ketemu ini, kalau Y-nya itu 4 akar 3. 4 akar 3 berarti tinggal kita masukin di persamaan yang Y akar 3. Berarti jadi 4 akar 3 dikali akar 3 sama dengan 12. Nah, jadi panjang X-nya itu sama dengan 12 cm dan Y-nya sama dengan 4 akar 3 cm. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia untuk